Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dipertemukan sampai sekarang, yang dimana kita akan memahami materi mengenai Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi mengenai Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Pertama-tama perkenalkan, saya Rafdi Ramadhani selaku ketua dari kelompok 3. Saya Nurhaliza selaku anggota kelompok 3. Saya Lenia Firly selaku anggota kelompok 3. Saya Cindy selaku anggota dari kelompok 3. Baik, dengan mengucap basmalah, mari kita awali materi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah ringkasan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu kita akan menyampaikan apa sih definisi dari Yaumul Hisab itu. Di definisi Yaumul Hisab ini terbagi dari beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian Yaumul Hisab, yang kedua ada dalil dan hadis Rasulullah mengenai Yaumul Hisab, yang ketiga ada golongan manusia pada saat Yaumul Hisab, yang keempat ada kaidah-kaidah pada saat Yaumul Hisab, yang kelima ada pandangan ulama mengenai Yaumul Hisab, dan yang keenam ada manfaat mempelajari dari Yaumul Hisab. Materi yang kedua itu ada dari definisi Yaumul Mizan. Di definisi Yaumul Mizan ini kami bagi beberapa materi. Yang pertama ada pengertian Yaumul Mizan, yang kedua ada dalil mengenai Yaumul Mizan, yang ketiga amalan yang akan ditimbang saat Yaumul Mizan, yang keempat ada pandangan ulama mengenai Yaumul Mizan, yang kelima ada amalan yang disiapkan sebelum Yaumul Mizan, dan yang keenam ada manfaat mempelajari dari Yaumul Mizan. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari Yaumul Hisab. Pengertian dari Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal perbuatan seseorang yang telah dilakukannya selama di dunia akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Semua manusia itu akan dipertanggungjawabkan ya teman-teman, segala perbuatannya, baik itu dari amal yang baik, amal yang buruk, bahkan semua itu akan ditimbang untuk menentukan arah selanjutnya kemana ia akan pergi, entah itu ke neraka ataupun surga. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian Yaumul Hisab. Yang kedua ada hadis menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maminkum min ahadin ila sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa maqaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa maqaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an nara tilka wajihi fattaqu annara walau bisyikki tamrah. Yang artinya setiap orang dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Rabb-Nya pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Kemudian dia melihat ke kanan, hanya dia yang bisa melihat latihannya. Dia melihat ke kiri, hanya dia yang bisa melihat latihannya. Dan dia melihat ke depan, lalu dia hanya melihat neraka di hadapannya. Jadi menjauhlah, bahkan jika Anda hanya setengah keluar. Baik, itu merupakan dalil dari hadis Rasulullah tentang Yaumul Hisab. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi 3 golongan manusia pada saat Yaumul Hisab. Golongan manusia pada saat Yaumul Hisab. Golongan yang pertama ada manusia yang tidak dihisab. Orang-orang yang tidak dihisab tersebut ialah orang-orang yang memprioritaskan dirinya untuk selalu beribadah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat di dunia. Walaupun teman-teman, jika memang ia akan ditimbang amal perbuatannya, amal baiknya akan memiliki bobot yang lebih sempurna daripada amal buruknya. Jadi golongan yang manusia yang tidak melewati fase hisab itu ialah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya di dunia. Baik, adapun
sabda Rasulullah mengenai manusia yang tidak dihisab ini. Yadkhulu al-jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab humu ala dina la yastarquna wa la yatattayyaruna wa ala yatawakkalun. Yang artinya, dari umatku ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak bertayayur atau yang bisa disebut beranggapan sial karena suatu hal, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Baik, yang golongan kedua ada manusia yang dihisab dengan mudah. Nah, teman-teman, jadi golongan manusia yang dihisab dengan mudah ini adalah golongan yang amalannya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, amalan-amalan tersebut hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah mengampuni dosa-dosanya setelah ia dihadapkan dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya ketika itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia yang dihisab dengan mudah ini adalah orang-orang yang timbangan baiknya lebih sempurna daripada timbangan amalan buruknya. Kurang lebih pengertiannya seperti golongan manusia yang tidak dihisab. Namun untuk manusia yang dihisab dengan mudah ini, kemungkinan kecilnya ada secuil dosa yang mungkin pada saat di dunia masih tersimpan pada saat dilakukannya yaumul hisab. Tapi dalam artian pada saat dihisab nanti, ia akan mendapatkan hisab yang mudah dan tidak terlalu berat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Allah berfirman mengenai orang-orang yang dihisab dengan mudah, yakni sebagai berikut. Fa'amma man utiya kitabahu biyamihi fasawfa yuhassabu hisaban yasira. Yang artinya, maka adapun orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang bisa dihisab dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Dan golongan ketiga ada manusia yang sulit dihisab. Golongan manusia yang sangat sulit dihisab ketika yaumul mizan dan yaumul mizan kelak adalah orang yang semasa hidupnya di dunia digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti sering melakukan dosa dan hanya berfokus kepada nikmat dunia saja tanpa memikirkan nikmat pada saat di akhirat. Contohnya seperti orang-orang yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan salat 5 waktu, beramal soleh dan lain-lain yang melanggar syariat agama Islam. Ketika saat yaumul hisab dan yaumul mizan kelak, nanti amalan buruknya semasa di dunia yang dimiliki satu golongan manusia tersebut akan menjadi beban yang sangat berat ketika dihisab daripada amalan baik yang ia lakukan semasa hidupnya di dunia. Nah, ada juga suatu kelompok manusia yang pada saat di dunia sering menzalimi seseorang yang tidak bersalah. Nah, pada saat yaumul hisab kelak, pahala-pahala amalan baik seseorang yang menzalimi tersebut akan ditukar teman-teman ke orang yang dizalimi itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sehingga hanyalah tersisa amalan buruk yang tersisa dari orang yang menzalimi tersebut. Jadi kita jangan sampai untuk menzalimi seseorang ya teman-teman, karena itu merupakan suatu dosa yang besar dan bisa menyebabkan ketika dihisab nanti kita dipersulit untuk menuju ke fase selanjutnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, supaya ketika nanti di yaumul hisab akan selalu dipermudah jalannya dan tidak dipersulit pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang sulit dihisab, yakni min mutabati al-abdi rabbahu yaqulu ya rabbi alam tujirni minal alzulum qala yaqulu bala qala fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi
ila sahidan min qala fa yaqulu kafa bi nafsika al yawma alayka shahidan wa bil karami al katibin shudukan qala fa yuhtamu ala fihi fa yuqallu li arkanihi intiki qala fantatiku bi a'malihi qala thumma yukhla bainahu wa baina al-kalam qala fa yaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unnadir, yang artinya aku tertawa karena percakapan hamba dengan tuannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, apakah Anda tidak menganiaya saya?" Terus Tuhan berkata, "Tentu saja." Dia berkata lagi, "Saya tidak akan membiarkan siapapun bersaksi melawan saya kecuali saya." Maka Allah berfirman, "Cukup bagimu hari sebagai saksi." Kemudian mulutnya ditutupkan dan bagian tubuhnya disuruh, "Berbicaralah." Kemudian bagian tubuhnya berbicara untuk mengungkapkan perbuatannya. Kemudian orang tersebut ditinggal sendirian dengan ucapannya dan berkata, "Celakalah kamu, badan, oh badan, aku benar-benar berusaha membelamu." Baik, untuk kurang lebih seperti itu untuk pengertian golongan manusia pada saat Yaumul Hisab. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Nur Haliza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pandangan ulama tentang Yaumul Hisab. Adapun kelompok kami mengambil dari dua sudut pandangan ulama, yaitu yang pertama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana ia menyatakan bahwa hisab adalah hari di mana Allah akan menghisab seluruh makhluk hidupnya dan berkhawat kepada seorang mukmin, lalu menetapkan dosa-dosanya. Jadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi pemahaman kepada kita bahwa Yaumul Hisab adalah hari di mana diperhitungkannya antara amal kebajikan dan amal keburukan. Lalu yang kedua, dari sudut pandangan ulama Imam Al-Ghazali, yang dimana ia menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Yaumul Hisab adalah waktu di mana setiap manusia akan diadili secara adil dan semua amal baik dan buruk akan diperlihatkan. Jadi, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa betapa pentingnya para manusia untuk menyiapkan diri dengan amal-amalnya yang baik agar siap menghadapi hari tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kaidah-kaidah yang berlaku saat hisab ketika Yaumul Hisab. Baik, selanjutnya kaidah-kaidah yang berlaku saat hisab. Adapun terdapat dua kaidah, yaitu yang pertama, terdapatnya keadilan yang sempurna. Bayangkan, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan adil dan sempurna. Tidak akan ada satu orang pun yang akan lolos dari perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada umatnya dengan balasan yang sesempurna mungkin sesuai dengan amal perbuatan manusianya, dengan tanpa adanya perbandingan ataupun perbedaan sekecil apapun. Lalu tidak ada seorang pun yang akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah dalam sebuah ayatnya, yaitu wattaqu yawman tarjauna fihi ilallahi summa tawaffafulu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada waktu itu. Kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak akan dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Baik, adapun kaidah yang kedua, yaitu tidak terbebani oleh hisabnya orang lain. Kaidah ini menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ketika sedang menghisab. Pada saat kita nanti dihisab, tentunya tidak akan ada seorang pun yang akan ikut memikul dosa-dosa kita, melainkan akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri atau masing-masing. Lalu semua perbuatan yang baik tentunya akan diganjar dengan baik, dan begitu pula sebaliknya, perbuatan yang buruk akan diganjar dengan buruk. Seperti dalam firman-Nya Allah, yaitu Qul al-ghayrahi abghayrahu wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibun kullu nafsihi illa 'alaiha wal
la taziru waziratu wazra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Baik, selanjutnya manfaat mempelajari Yaumul Hisab. Dari materi Yaumul Hisab ini banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti tanggung jawab atas kehidupan di dunia yang hanya sementara ini. Yaumul Hisab mengajarkan kita untuk pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Entah itu amal baik maupun buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan setiap umat manusia pada saat Yaumul Hisab nanti. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa sungguh betapa baiknya Allah karena masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri hingga saat ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik, dengan memenuhi tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dengan konsisten selalu beribadah, dengan memperbaiki diri dan akhlak, serta menjauhi seluruh larangan-larangannya agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Leni. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan definisi Yaumul Mizan. Pengertian Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah suatu hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperlihatkan buku catatan dan amal perbuatannya untuk ditimbang. Nah, jadi pada hari itu amal dan baik buruk setiap orang akan diperhitungkan untuk menentukan apakah mereka masuk surga atau mendapatkan hukuman, kecuali jika Allah mengampuninya. Intinya ini adalah hari di mana keadilan Allah ditunjukkan setiap perbuatan manusia yang dilakukannya selama hidupnya. Oke, selanjutnya yaitu dalil dan hadis Rasulullah tentang Yaumul Mizan. Yang pertama, dalil Quran surat Al-Mu'minun ayat 103. Waman kafa mawazihu faulaika zina kasiru anfusuhum fi jahannam khalidu, yang artinya siapa yang ringan timbangan atau kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Quran surat Al-Mu'minun ayat 103. Oke, selanjutnya adapun hadis Rasulullah SAW, yaitu Wat'ul mizani yaumul qiyamah falau uzina fihi asyamawatu wa aldu lawasiat fatakulu al malaika, yang artinya timbangan akan diingatkan pada hari kiamat. Seandainya pada hari itu langit dan bumi akan ditimbang, maka akan mencangkupnya. Selanjutnya ada amalan-amalan yang ditimbang saat Yaumul Mizan, yaitu ada 3. Yang pertama, amal perbuatan. Amal yang ditimbang meliputi semua perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan manusia selama hidupnya. Adapun hadis yang meliputi amal perbuatan, mahmi syai'i fi al-mizah akalu min husna al-qulub, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada halak yang mulia. Syai' al-adab al-murfa nomor 204. Lalu yang kedua, amal pelaku perbuatan. Yang ditimbang bukan hanya amalnya, tapi juga keadaan batin, perilaku perbuatan tertentu saat Yaumul Mizan tiba. Adapun hadis dari pelaku perbuatan, yaitu fala nuqimul lahum yauma al-qiyamati wazna, yang artinya dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran surat Al-Kahfi ayat 105. Lalu yang ketiga, catatan-catatan amal perbuatan, yaitu semua amal perbuatan manusia dicatat oleh malaikat yang disebut rakib dan atid.
Mereka mencatat setiap perbuatan baik dan buruk manusia tanpa terlewatkan sedikit pun. Nah, adapun hadis dari catatan amal perbuatan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian ditekankanlah gulungan-gulungan tersebut pada suatu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Sahih At-Tirmizi nomor 2639. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama tentang Yaumul Mizan. Nah, dari kelompok kami ini mengambil dua pandangan ulama, yaitu Al-Iman Al-Qurtubi dan Ibnu Qudamah. Nah, yang pertama itu hadisnya berbunyi, qala al-ulama wa idza in qada al-hisab kana ba'da was al-aqmal li anna al-was lil jasa fa yan baqiyan yaquba da al-musyabah fa inna al-musyabah li taqdir al-a'ma wa al-was li ishar ma qadiriha li yakuna al-jasabi hasibiha. Yang artinya Al-Iman Al-Qurtubi menyatakan jika al-hisab atau perhitungan amalan-amalan seseorang sudah selesai, maka berikutnya adalah wasnu amal, di mana amalan setiap manusia ditimbang, karena dengan timbangan itulah kemudian akan ditegakkannya pembalasan Allah. Maka al-mizan adalah setelah al-hisab, karena al-hisab adalah untuk menentukan amalan, sedangkan al-mizan adalah untuk menampakkan kadarnya agar pembalasannya menjadi sesuai. Nah, yang kedua ada Ibnu Qudamah. Hadisnya berbunyi, fa qawluhu rahimahullah wa tansabu al-mawazin al-mashqudu fi al-mawazin allati tusna biha al-a'mal wa al-ulama wa sijaratu al-amal wa ada kulluhu fi haqqi ahli al-iman ama al-kufar fa laysa lahum hasanat tazanu wa kullu ma qaddamuhu min hasana yadabu abaan mantura. Nah, yang artinya Ibnu Qudamah berkata, diletakkan timbangannya. Maksudnya adalah timbangan-timbangan yang akan menimbang amalan, perilaku amal, serta catatan amal. Dan ini semua adalah hak dari orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka tidak ada pada mereka kebaikan yang ditimbang, sebab semua kebaikan yang telah mereka lakukan telah pergi seperti debu yang berterbangan. Baik, sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Cindy mengenai amalan utama yang harus dilakukan sebelum Yaumul Mizan, saya selaku kedua moderator kelompok 3 memohon maaf atas ada kesalahan teknis yang telah terjadi yang mengharuskan kami untuk mengganti background untuk posisi presentasi pada pagi hari ini. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Cindy mengenai amalan utama yang harus dilakukan sebelum Yaumul Mizan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada amalan utama yang harus kita lakukan sebelum Yaumul Mizan. Yang pertama itu ada sholat. Nah, seperti yang kita ketahui, sholat itu adalah tiang agama bagi umat muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim itu ketika sudah memasuki usia balik, kita itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sumber pahala dalam sholat itu terutama sholat 5 waktu, karena sangatlah besar dan berpengaruh ketika saat ditimbang amal perbuatan kita nantinya pada saat hari pertimbangan. Dan sholat 5 waktu juga ini adalah syarat utama kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki sholat kita dan jangan menunda-nunda sholat. Selanjutnya ada sedekah. Nah, kita sebagai umat muslim itu Bismillahirrahmanirrahim, sedekah. Nah, dengan membantu yang kedua ada sedekah.
dengan membantu sesama umat muslim itu bisa menambah amal kebaikan kita di saat hari pertimbangan kelak. Nah, contohnya itu kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada anak yatim piatu, dan bersedekah ke panti asuhan. Yang ketiga ada akhlak. Nah, pada saat Yaumul Mizan kelak, setiap umat manusia itu memiliki akhlak yang berbeda-beda ketika saat ditimbang. Baik itu akhlak buruknya, akhlak kebaikannya, maupun akhlak keburukannya. Nah, adapun hadis yang mensyaratkan bahwa akhlak merupakan ajaran Rasulullah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi umat muslim. Hadisnya berbunyi yaitu innama bu'itu liutamima makarim al akhlak, yang artinya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu marilah kita untuk memperbaiki akhlak kita, berbuat baik kepada orang dan selalu memaafkan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir ada manfaat mempelajari ilmu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan tanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Karena setiap amal baik dan amal buruk akan dipertimbangkan pada saat hari perhitungan kelak. Nah, dari materi ini dapat meningkatkan keimanan kita untuk mendorong kita agar selalu berbuat amal kebaikan dengan cara seperti rajin bersedekah dan menunaikan zakat, yang memiliki arti bahwa kita harus membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan pemahaman Yaumul Mizan ini diharapkan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak yang mulia agar siap menghadapi kehidupan selanjutnya setelah kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi mengenai Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini. Materi ini mengingatkan kita sebagai umat muslim bahwa kehidupan ini hanyalah fana semata dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yaumul Hisab sebagai hari perhitungan amal seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, serta Yaumul Mizan yang merupakan hari penimbangan yang mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, perilaku yang telah kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabkan dan akan dihitung secara adil tanpa kecurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang akan kita ambil di dunia ini, menjadikan amal baik sebagai prioritas utama dalam kehidupan, serta senantiasa memurnikan niat suci karenanya Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan hari-hari kita yang sementara di dunia ini untuk menguatkan tekad kita agar hidup dengan lebih bermakna, mengasihi sesama makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan menabur amal kebaikan yang kelak akan menjadi bekal abadi kita selama di akhirat. Semoga kita senantiasa dilancarkan untuk meningkatkan kualitas iman, takwa, dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan kelak menjadi sebuah hari yang membawa keselamatan, bukan penyesalan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan, dan kami berterima kasih kepada Bapak Hamdani MPD yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi mengenai Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan ini. Jika ada pertanyaan terkait mengenai materi yang telah kami sampaikan, silahkan untuk bertanya dan kami akan menjawabnya di pertemuan selanjutnya. Baik, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.